Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu Dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah, hari ini kita ada beberapa pembahasan, dan pembahasan pertama kita adalah tentang berkenalan dengan jin. berkenalan dengan jin. Berkenalan. Zi, keren Yes. banget. Udah kenalan sama jin? Nah, aku agak-agak serem sih ya. Cara kenalannya tuh kayak gimana maksudnya? Aku juga bingung, tapi emang boleh ya kita berkenalan sama jin, ataupun kita tahu tentang jin, ataupun kita berinteraksi dengan jin? Nah, langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Berkenalan dengan jin. Ini dia. Berkenalan dengan jin. Bersosialisasi. Tak memungkiri kita hidup di dunia ini pasti erat hubungannya dengan sosialisasi, di mana kita diharuskan untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Karena bagaimanapun mandirinya kita, pasti suatu saat kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Namun, lain halnya jika kita membutuhkan bantuan dari makhluk halus seperti jin. Mungkin ada sebagian di antara kita yang lebih merasa nyaman jika harus berkenalan dengan jin, atau bahkan berteman dengan sebangsanya. Hanya saja, sebelum perkenalan manusia dengan jin terlampau jauh, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal siapakah jin itu, dan seperti apakah jenis-jenis jin yang ada. Berikut ulasannya. Pemirsa, sejatinya kita sebagai umat manusia tidak dapat melihat makhluk sejenis jin, tapi jin justru dapat melihat kita dengan jelas, sehingga jin dapat mengetahui segala gerak-gerik kita, bahkan sudah mengenal seperti apa manusia itu. Sebagai makhluk yang mulia, kita juga harus mengenal jenis-jenis jin yang ada. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, jin itu ada 3 jenis, yaitu jenis yang memiliki sayap dan terbang di udara, jenis ular dan kalajengking, dan jenis yang berpindah-pindah. Hadis riwayat Tabrani, Al-Hakim, dan Baihaqi Sahih. Tersirat dari hadis tersebut, jin terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ialah jenis jin yang mampu terbang, di mana jin ini memiliki kemampuan dan kinerja yang sangat tinggi. Mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata jin lainnya, sehingga mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan begitu cepat. Tipe jin ini dijelaskan di dalam hadis dengan ungkapan memiliki sayap dan dapat terbang di udara. Jenis jin yang berkemampuan seperti inilah yang dapat memindahkan singgasana kerajaan Ratu Bilqis dari Yaman ke Baitul Maqdis di Palestina hanya dalam sekejap mata, ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Robku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Robku maha kaya, lagi maha mulia." Quran Surah An-Naml ayat 40. Kemudian selanjutnya ialah jin yang menetap di tempat tertentu. Untuk jin jenis ini, Rasul mengungkapkannya dalam kalimat jenis ular dan kalajengking, yang memiliki arti bahwa jin ini karakternya seperti ular dan kalajengking yang suka menetap di sarangnya. Bukan berarti kalajengking dan ular merupakan jelmaan dari jin. Dalam hal ini, jin sama halnya dengan manusia, di mana jin juga membutuhkan ruang untuk tempat tinggalnya. Bahkan mereka bisa menyatu dengan tempat tinggal kita, seperti di dapur, tempat tidur, atau mungkin sekarang tepat berada di belakang kita. Bangsa jin bertempat tinggal di tempat-tempat yang kotor dan sampah karena mereka memakan sisa-sisa makanan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa jika rumah kita ingin dijauhi oleh jin, maka jagalah kebersihannya, karena rumah yang kotor sangat berpeluang dijadikan tempat tinggal jin. Jin yang nomaden. Jin ini adalah jenis jin pengembara, di mana mereka tidak punya tempat tinggal yang tetap. Mereka nomaden dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya hanya untuk mencari tempat yang dinilai cocok untuk kehidupan mereka. Pemirsa, setelah kita mengetahui seperti apa tipe dan jenis jin, maka sekarang saatnya kita berkenalan dengan bangsa mereka. Bagaimanakah cara berkenalan dengan jin yang sesuai dengan pandangan Islam? Berikut penjelasannya dari tim Berita Islami Masa Kini.
Kehidupan di alam jin sesungguhnya hampir mirip dengan kehidupan di alam manusia, di mana jin adalah umat sama seperti halnya manusia. Ada yang baik, jahat, mukmin, bahkan ada jin yang kafir. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan di antara kami ada yang tidak demikian. Kami berbeda-beda jalan hidup kami. Quran Surah Al-Jin ayat 11. Meskipun kehidupan jin hampir mirip dengan kehidupan manusia, namun penciptaannya berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah, sedangkan jin diciptakan oleh Allah dari percikan api yang sangat panas. Sebagaimana firman-Nya, dan Dia Allah menciptakan jin dari percikan api neraka. Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Iblis adalah komunitas jin. Kenapa? Karena ia adalah makhluk pembangkang atas segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh ialah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dan semua makhluk Allah pun sujud kecuali iblis, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka semua kecuali iblis adalah dia dari golongan jin, maka dia durhaka dari perintah Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Pemirsa beriman, hidup di dunia ini tidaklah sendirian, tapi kita hidup berdampingan pula dengan alam gaib, di mana bisa saja jin itu mengganggu kita dan menyesatkan kita. Ya, gangguan jin itu merupakan musibah dan ujian bagi manusia. Orang mukmin yang terkena gangguan jin, berarti itu adalah musibah yang menjadi ujian dari Allah. Maka kita harus membantu mereka yang terkena gangguan tersebut. Dan salah satu contoh dari gangguan jin pada seseorang yaitu seperti sakit non-medis yang dialami seseorang. Dan mereka para tukang sihir tidak bisa memberi mudarat atau bahaya dengan sihirnya pada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Selanjutnya ialah kita harus tahu bahwa jin itu ada di sekeliling kita dan mereka bisa melihat kita dengan jelas. Seperti apa kegiatan kita, apa yang sedang kita lakukan, dan lain sebagainya. Sedangkan kita manusia tidak akan bisa melihat seperti apa kehidupan jin yang ada di sekitar kita, kecuali jin tersebut menampakkan dirinya kepada kita. Sesungguhnya dia iblis dan bangsanya bisa melihat kalian wahai manusia, dan kalian tak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Selain itu, jika kita ingin berkenalan dengan jin, maka secara tidak langsung pasti ada yang ingin kita lakukan bersama dengan jin tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan meminta pertolongan kepada jin. Sebagai umat muslim, sesungguhnya meminta pertolongan dengan jin atau kerjasama dengan jin hukumnya adalah haram, baik itu jin muslim ataupun kafir, karena kita tidak bisa membedakan mana jin muslim dan mana yang kafir. Selain itu, wujud mereka pun tidak dapat terlihat dengan mata kita. Tidak hanya itu, satu hal yang harus kita ketahui bahwa jin tidak akan pernah membantu manusia kecuali ada imbalan yang diberikan kepada jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari manusia meminta pertolongan kepada laki-laki dari kelompok jin, maka bertambah bagi mereka kesesatan. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Hidup bersosialisasi memang sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Namun hanya saja, jangan sampai kita salah dalam memilih teman untuk diajak bersosialisasi. Contohnya ialah jin. Seperti yang kita ketahui, jin adalah makhluk Allah yang penuh dengan kesesatan, di mana jin memiliki tipikal pendusta. Dia dapat mengaku ingin menjadi teman manusia dan mengaku mau membantu manusia, namun sejatinya dia hanya ingin menipunya menuju jalan kesesatan. Ada sebuah kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat, di mana malam harinya ada jin yang berubah wujud menjadi orang remaja dan mencuri makanan tersebut. Ketika ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Rasulullah, dia berusaha memelas dan berjanji tidak akan kembali. Tapi dia dusta dan dia tetap kembali selama 3 malam. Di malam ketiga itu, Abu Hurairah tidak memberi ampun dan akan melaporkan kepada Rasulullah. Namun setelah diajari bacaan ayat kursi, Abu Hurairah pun melepaskannya. Lalu di pagi harinya Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadis riwayat Bukhari 2311. Pemirsa beriman, bisakah Anda bayangkan
bahwa seorang jin dapat menjadi teman bagi kita. Jika kita pikirkan secara logika, jin itu merupakan tipikal yang pendusta, di mana mereka bisa melihat manusia tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Kemudian ada pula manusia yang ingin bekerja sama dengan mereka, maka potensi besar seperti ini selalu dimanfaatkan jin untuk menipu manusia. Karena itu, makhluk seperti ini seharusnya dihindari, dijauhi, dan diwaspadai. Jadi, masihkah Anda berpikiran untuk berkenalan dengan jin atau mengajaknya bekerja sama? Pemirsa beriman, berkenalan dengan siapa saja memang bukanlah hal yang terlarang dalam hidup ini. Hanya saja jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah kesyirikan, karena bagaimanapun juga jika kita berkenalan dengan jin, pasti akan berujung ke dalam penyimpangan. Maka dari itu dengan adanya informasi ini, semoga kita bisa lebih mawas diri dan lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Ya, berkenalan dengan jin tuh tadi maksudnya gitu, Wisnu. Dijelaskan jenis-jenis jinnya itu siapa apa aja. Oke, Itu oke, bukan oke. berkenalan gitu, Nu. Oke. Beda. Dan sebenarnya sih kehidupannya jin sama manusia ini tidak jauh berbeda ya. Cuma memang Iya. penciptaannya berbeda. Kalau manusia itu dari tanah, kalau Iya. jin itu dari api, Dari api. gitu. Dan nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita meminta pertolongan dari jin ini, karena kita tidak bisa membedakan antara jin kafir baik. dan juga jin muslim, kan? Benar sekali tadi memang tadi dijelaskan ya, memang kalau misalnya jin itu, kalau iblis itu termasuk jin, tapi jin pembangkang itu sudah dibuktikan, itu memang kan tercatat kan, memang ketika dia Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, tapi dia tidak mau, dia adalah salah satu jin pembangkang. Kita memang tidak boleh tadi sih ya, nggak boleh kita sampai kita berkenalan sama jin, karena bisa jadi kita nggak tahu itu jin baik ataupun jin kafir ya? gitu. Bisa jadi jin kafir itu dia bisa menyerupai untuk pura-pura untuk menjadi baik, akhirnya kita terpengaruh gitu kan. Salah satunya berdusta. Berdusta. Nah, hati-hati nanti sampai bisa jadi malah bahaya untuk kita, malah kita nanti ditipu daya, akhirnya kita bisa jadi melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nauzubillah min dzalik ya, itu dosa besar sekali. Betul sekali. Nah, kita move on ke berita selanjutnya ya, Nu. Kita akan bahas tentang bagaimana cara mengenalkan sang pencipta kepada anak. Oke, penting. Penting buat anak kita. banget. Betul, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.